Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dosen UGM Bambang Purwoko, korban penembakan kelompok separatis di Intan Jaya, akhirnya diterbangkan ke Jakarta. Ratusan mahasiswa di 3 kota di Papua dan Papua Barat berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Seorang guru tertular COVID-19, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Merauke ditutup 14 hari. Bambang Purwoko, anggota tim gabungan pencari fakta kasus penembakan pendeta di Intan Jaya, serta seorang prajurit akhirnya dievakuasi ke Jakarta Sabtu lalu menggunakan pesawat milik Angkatan Darat. Setelah mendapat perawatan di RSUD Sugapa selama 1 hari, dosen UGM itu harus dievakuasi ke Jakarta karena minimnya fasilitas kesehatan di Kabupaten Intan Jaya. Pukul 08.00 pesawat Karakal itu telah membawa 2 korban penembakan ke Timika. Memang rencananya ada salah satu korban atas nama Sersan 1 Akbar ya, itu akan dirawat di Rumah Sakit Caritas. Tetapi setelah sampai di Timika, kemudian dokter telah mengasesmen, itu diputuskan 2 korban langsung dibawa ke Jakarta. Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengaku kelompok separatis sejak Oktober 2019 sudah menguasai distrik di Intan Jaya. Kapolda meminta Bupati bersama tokoh masyarakat melakukan pendekatan pada kelompok separatis ini. Mungkin ada yang berpikir bahwa seakan-akan ini adalah macam apa begitu upaya-upaya para pihak atau rekayasa. Enggak. Nyata itu, nyawa itu, dan mereka memang bersenjata. Dan mereka melakukan kekerasan itu memang masih. Oleh karenanya mungkin ini yang jadi juga bahan kalau kita bersama pandang untuk gimana nanti kita akan bahas siang ini sama satuan tugas yang ada di sini, baik Mantau maupun Pinang Siri dan juga beberapa satuan tugas pendukung lainnya. Hasil intelijen kami bahwa mereka itu sejak bulan Oktober 2019 kan sudah bergeser dari wilayah timur. Nah, saya berharap sebenarnya begini, ini kan sudah terang benderang gitu, tidak ada rahasia. Sebenarnya harapan saya bahwa Bupati dan jajaran di sana, pemerintah yang punya rakyat ini, ajak bicara baik dengan mereka lewat tokoh-tokoh yang punya pengaruh gitu. Bukan kami, kalau kami itu 2 pilihan. Karena kami melakukan penegakan hukum, mereka memiliki senjata api, kami yang punya hak memainkan senjata api itu sebagai alat penegak hukum. Itu pasti, jadi kami akan pasti mengejar terus. Nah, kalau pendekatan keamanan begini terus, susah kan? Susah, nanti orang terus menyalahkan kita, karena kan melanggar HAM. HAM di mana? Mereka ini yang jauh lebih parah. Tukang ojek, pedagang, kemudian petugas COVID, dibantai pula itu. Juga anggota kita. Yang terakhir menimpa pendeta ini. Kan semua masih, kita tahu bahwa ini kan bagian 23 kejadian penembakan yang mereka sudah lakukan. Tokoh agama yang juga Ketua Gereja Kristen Injili di Papua, Pendeta Andri Kusmofu, mengatakan tim pencari fakta yang dibentuk Menko Polhukam harus bekerja jujur dan fakta yang didapat di Intan Jaya harus dibeberkan ke publik. Terkadang ketika peristiwa-peristiwa ini terjadi, nah kemudian ada keinginan ataupun juga pembentukan ya tim pencari fakta atau juga tim sebagaimana yang hari ini juga dibentuk oleh Menko Polhukam. Nah, tetapi sekali lagi
dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka lebih dulu kami sampaikan bahwa kami sangat ragu dan tidak yakin. Kami sangat tidak yakin bahwa tim pencari fakta yang sekarang dibentuk dan sedang bekerja ini akan menghasilkan sesuatu yang valid atau juga bisa dapat dipertanggungjawabkan. Nah, oleh sebab itu mohon maaf, di sini kami juga mendorong supaya selain tim pencari fakta yang sudah dibentuk oleh negara, saya sebut negara di sini karena ini pasti secara resmi dibentuk oleh negara, maka akan dibuka ruang untuk juga tim lain yang secara independen juga harus melakukan pencarian fakta ataupun juga menggali. Sebelumnya, rombongan tim gabungan pencari fakta kasus penembakan pendeta di Kabupaten Intan Jaya, bentukan Kemenko Polhukam ditembak kelompok separatis bersenjata di Kampung Bopogo, Distrik Sugapa, Jumat lalu. Bambang Purwoko dan Sertu Faisal yang berada di dalam mobil dihujani peluru dari arah gunung. Bambang terkena tembakan di kaki kiri, sedangkan Sertu Faisal terkena tembakan di pinggang. Keduanya langsung dibawa ke RSUD Sugapa. Tim gabungan pencari fakta Intan Jaya dipimpin langsung Benny Mamoto yang juga ketua Kompolnas. Mereka bertugas untuk mencari fakta kasus tertembaknya Pendeta Yeremias Janambani. Pendeta Yeremias Janambani tewas tertembak pada 19 September lalu saat sedang memberi makan hewan ternaknya di distrik Hitadipa. Aparat menuding pelakunya adalah kelompok separatis, sementara kelompok separatis malah menyebut aparat yang menembak tokoh agama itu. Igobat Momolin melaporkan dari Intan Jaya, Papua. Ratusan mahasiswa di Kota Sorong, Papua Barat berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa yang memaksa masuk ke kantor DPRD Kota Sorong dihadang polisi. Kericuan terjadi ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah pendemo. Mahasiswa juga melempar kantor sehingga kaca di kantor DPRD pecah. Polisi berhasil memukul mundur mahasiswa hingga ke Jalan Maruni. Mahasiswa kemudian memblokade Jalan Maruni sehingga tak bisa dilewati kendaraan. Ini sesuai dengan ketentuan, tapi sudah kita berikan himbauan. Pertama, kita sampaikan awal, saya sudah menyampaikan ke masa aksi. Ini korlapnya kita juga sudah koordinasikan bahwa agar kegiatan penyampaian aspirasi aksi ini tidak anarkis. Kemudian kita juga terima dengan baik, kita juga mengamankan jalannya aksi, menjaga, mengawal dan sebagainya. Kan tetapi di tengah jalan tadi ya, kita tahu sendiri, kita sudah masuk, kita melakukan koordinasi negosiasi dengan anggota dewan dan kawan-kawan, tapi dari luar ternyata sudah langsung masuk ya, memaksa masuk ke gedung. Akhirnya kita lakukan upaya penindakan tadi, kita dorong keluar, ya, kita dorong keluar sampai mereka keluar ya, merobohkan pagar dari mana kantor dewan dan juga pelemparan kaca. Kemudian berhasil kita dorong kemarin. Kemudian tindak lanjutnya nanti kita akan tetap ya, kita akan panggil korlap memang sesuai awal, sesuai dengan permohonan ya atau berizin untuk melaksanakan aksi sudah ketemu seperti itu. Dan kami dari Kapolres sendiri tidak mengeluarkan STP ya, surat tanda terima pemberitahuan pelaksanaan aksi. Yang pertama karena pertimbangan waktunya sudah tidak sesuai, karena harusnya -3 ya. -3 harus mengajukan surat, ini sudah -1. Kemudian dalam situasi pandemi Covid ini kita juga mengharapkan tidak ada kegiatan berkumpul atau mengumpulkan massa, tapi mereka tetap maksa, tetap kita amankan ya, kita kawal jalannya pelaksanaan aksi. Namun di tengah perjalanan ada sedikit ya, memang sudah dimasuki atau ditunggangi oleh massa perusuh. Ya memang dari awal sudah kita identifikasi, ada beberapa memang ada beberapa anak-anak muda juga yang menggunakan seragam SMK ya, SMA, dan juga orang-orang di luar dari mahasiswa. Sementara itu puluhan mahasiswa di Jalan Wosi, Kabupaten Manokwari juga menggelar aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam orasinya, mahasiswa meminta Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Perpu pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh.
ya banyak ya, terutama tentang ketenaga kerjaan asing yang ketenaga kerjaan asing yang dipermudah langkah-langkahnya untuk masuk ke sini. Kita lihat bahwa di Papua ini banyak tingkat penganggurannya itu OAP atau orang asli Papua ini tingkat penganggurannya tinggi gitu. Kami tidak ingin dengan adanya RUU ini akan menambah seperti itu, akan menambah tingkat pengangguran yang tinggi seperti itu. Kasat mata terlihat ketamakan dan keserakahan merajalela, tak ada batasnya. Aksi yang baru berlangsung selama 2 jam dibubarkan polisi karena tak menerapkan protokol kesehatan. Sementara di Kota Jayapura, Papua, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Uncen, GMKI, HMI, dan Gempur menggelar aksinya di Taman Imbi Kota Jayapura. Mereka menilai Undang-Undang Cipta Kerja banyak merugikan buruh, sehingga mendesak Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang ini. Nasional yang kemudian diprakarsai oleh semua elemen pemuda dan aktivis mahasiswa se-Indonesia, yang kemudian kami juga berpartisipasi di dalam aksi nasional ini bersama-sama dengan satu tuntutan bahwa Omnibus Law harus ditolak. Itu tuntutan kami. Sebab Omnibus Law ini kemudian menjadi masalah dan justru kami menilainya sebagai undang-undang perbudakan bagi rakyat. Dan yang kemudian kami juga menilai bahwa undang-undang perbudakan harusnya sudah terkubur di abad 20 oleh di zaman Abraham Lincoln sudah menguburnya. Dan Indonesia ini merupakan negara yang menganut hierarki hukum civil law, sehingga keselarasan untuk mengcover Omnibus Law di dalam Republik Indonesia yang hierarki hukumnya adalah civil law tidak ada ketepatan di situ. Ini yang membuat ada banyak kejanggalan dan kemudian banyak merugikan serta menjadi bumerang yang akan menghancurkan tatanan kehidupan rakyat Indonesia. Setelah berorasi, puluhan mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Sadrak Wanggai, Edi Musahidin, dan Riantonai melaporkan dari Sorong, Manokwari, dan Kota Jayapura.